Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Hadratil kiram, bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Al-Amin yang mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna wujuhahum yaumal qiyamati lanurun. Wallahi inna wujuhahum lanurun ila yaumil qiyamah. Demi Allah, baginda Rasul sampaikan, sesungguhnya wajah-wajah mereka nanti akan bercahaya pada hari kiamat. Siapakah mereka? Hum qaumun tahabuna fillah, golongan umat-umatku yang saling cinta mencintai karena Allah. Di mana itu adanya? Di majelis taklim, di tempat pengajian, di salat berjamaah, di dalam masjid, di tempat di mana saja di dalam hati kita Allah sambungkan dengan saudara kita atas rasa kasih sayang. Maka itu kategorinya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk
orang-orang apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, orang yang saling bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga kepada para dewan guru, dewan asatid, dewan pengajar, karena baginda Rasul sampaikan urutan ketiga setelah Allah, setelah aku, kata baginda Rasul, siapa orang yang paling dermawan? Kata sahabat, saya tidak tahu, hanya Allah dan Rasulnya. Zat yang paling dermawan hanyalah Allah. Tidak ada zat yang bisa mengalahkan zat yang paling baik, yang paling dermawan. Janganpun orang yang beriman, yang tidak beriman dikasih rezeki. Summa ana, selanjutnya aku yang dermawan. Tapi wala fahra, kata baginda Rasul, aku bukan sombong. Dan urutan setelah aku yaitu summa min ba'di man ta'allama wa 'allamahu wa nasyarahu. Mereka mondok, mereka kuliah, mereka belajar, pulang ke kampung halaman dia mengajarkan, menyebarkan ilmu apa saja, agama terutama. Itulah orang yang paling dermawan setelah aku. Kayak Haji Ustaz Encep Burhan, kayak Abi Halim, Habib Amir Azamatkan, kayak Jibril Sunni, Ustaz Burdah. Tidak ada yang bisa mengalahkan kedermawanan orang-orang yang memberikan ilmu kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Makanya Sayyidina Ali ketika ditanya, wahai Ali, ini apa? Ini tongkat. Dibalikin, ini apa kalau dibalikin? La a'lam. Ini lam. Tongkat kalau dibalikin jadi apa? Jadi huruf. Tadinya nggak tahu. Ini tongkat, dibalikin ke atas yang panjangnya. La alam, kata itu seorang, ini huruf lam. Jadi tongkat kalau dibalikin menjadi kalimat huruf hijaiyah. Apa kata Sayyidina Ali? Wallahi ana abdu man harfan. Aku rela dijadikan hamba sahaya oleh seseorang yang walaupun memberikan ilmu satu huruf. Aku rela dijual, aku rela dibeli, aku rela dijadikan hamba sahaya, aku rela dijual walaupun dia ngasih satu huruf. Walau abidan, walaupun dia hamba sahaya. Subhanallah. Makanya kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan disehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada ketua DKM beserta jajarannya yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini ternyata banyak sekali keterangan-keterangan, keutamaan-keutamaan tentang fadilah surat Al-Ikhlas. Jangan semua ayat jangan dianggap enteng. Semua ayat adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Siti Aisyah menjelang tidur, maka diberikan wasiat oleh baginda Rasul. Wahai istriku Siti Aisyah, la tanamiti hatta ta'mal arba'ata asya. Jangan kau dulu tidur kecuali engkau mengamalkan 4 perkara. Hatta tahtamil Quran, sehingga engkau menghatamkan Al-Quran dulu sebelum engkau tidur. Wa hatta taj'alil anbiya laka syafa'a yaumal qiyamah. Jangan kamu tidur dulu sehingga nanti pada hari kiamat seluruh para nabi memberikan syafaat kepadamu. Jangan tidur dulu. Wa hatta taj'alul muslimina radina anka, sehingga seluruh orang muslim ridho kepada kalian. Maksudnya apa? Maksudnya, jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ada salah satu sahabat yang ketika salah satu sahabat itu kata baginda Rasul, dia ahli penduduk surga. Namun Pak Sayyidina Umar penasaran, sengaja nginep di rumah orang tersebut. Ternyata sholatnya biasa aja. Dia bangun udah mepet-mepet waktu subuh. Pas ditanya apa? Sebelum aku tidur, aku berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga siapa saja yang telah berbuat salah, berbuat dolim kepadaku, ya Allah, aku maafkan dia. Yang kedua, wahai Umar, di dalam hatiku selalu berkata, ya Allah, mudah-mudahan mungkin aku pernah berbuat salah dan dosa. Ya Allah, mudah-mudahan robah hatinya, mereka menjadi ridho kepadaku. Jadi itu ternyata salah satu pengertian
sebelum kita tidur kita harus membebaskan daripada hati kita dendam kepada orang lain. Terus apalagi wa hatta taf'al hajjatan wa umrah, sebelum kamu tidur kamu harus mengerjakan haji dan umrah. Maka akhirnya apa maksudnya ini ya Rasulullah? Kata Siti Aisyah, saya tidak sanggup melaksanakan amalan ini. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasul tersenyum. Idza qara'ta, nah penting, qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca surat qul huwallahu ahad faka'annaka khatamtal Qur'an, maka seakan-akan engkau telah menghatamkan Al-Qur'an. Makanya Sayyidina Ali dia bikin sayembara baginda Rasul, barang siapa yang satu malam ini bisa menghatamkan Al-Qur'an, maka aku akan nikahkan dengan putriku Siti Fatimah. Sayyidina Ali nyantai aja bacanya surat qul huwallahu ahad 3 kali. Maka ditanya, kamu cepat amat. Ya Rasulullah, saya sudah menghatamkan Al-Qur'an. Tapi kamu cepat, apa yang kamu baca? Saya membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Engkau kan telah bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Maka langsung ditikahkan. Tapi memang sebetulnya Sayyidina Ali oleh Siti Fatimah udah diincar sama baginda Rasul, memang mau ditikahkan dengan Siti Fatimah. Itu mah ini aja ya, sudah diincar dari kecilnya gitu. Baik. Yang selanjutnya, wa idza shalaita alayya wa al anbiya, barang siapa engkau ketika engkau membaca sholawat atasku dan atas para nabi sebelum tidur, maka aku akan jadikan syafaat untukmu pada hari kiamat. Bapak-bapak nanti bapak lihat, ada namanya kitab Dalailul Khairat. Kitab Dalailul Khairat itu kurang lebih ada 4.400 sholawat. Nah itu pasti yang pengamal Dalailul Khairat itu membaca 20 sholawat sampai 25 nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Adam alaihissalam, Allahumma sholli ala Sayyidina Idris alaihissalam, Allahumma sholli ala Sayyidina Musa alaihissalam, terus 25 nabi. Nah ini salah satu dalilnya. Terus apalagi wa idza astaghfarta lil mu'minin faqulum raduna anka. Ternyata bapak-bapak kalau kita sebelum tidur gini, astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin adzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin adzim. Terus Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal. Nanti gini, ketika ada orang memang benci ujug-ujug sama kita, insyaallah mudah-mudahan jadi baik. Jadi saya baru semalam itu sengaja pengen ngorek-ngorek, bukan ngorek-ngorek ya. Jadi ada yang laporan, Kang Ridwan sebetulnya yang nyantet Pak Ridwan itu banyak. Dan salah satunya saya ngobrol katanya sama dukunnya. Jadi ini dukun ini ternyata nyantet Pak Ridwan kurang lebih sudah 3 tahun. Oh. Terus iya, saya disuruh sama tetangga Pak Ridwan. Oh, terus gimana keadaan? Sekarang dia gila katanya. Jalan enggak pakai sendal, istrinya meninggal. Nah, padahal saya nyoba, kan memang sebelum tidur itu suka ada baca doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Kita polos-polos aja gitu ya. Oh, ternyata ini salah satunya. Akhirnya dukun itu insaf jadi dukunnya. Yang nyantet itu insaf, dia tobat, dia minta maaf. Saya nggak tahu itu semalam sampai jam 12:30. Dia minta maaf, malu. Jadi udah habis berapa puluh juta itu tetangga nyantet saya, apa supaya saya mati katanya. Ternyata istrinya meninggal, ya Allah ya Karim. Sampai segitunya ya, Allahu Akbar. Dan lucu, 3 hari sebelumnya saya dapat surat undangan, mana tas? Dapat surat undangan ada undangan perkumpulan dukun seluruh Nusantara. Saya baru tahu. Allahu Akbar. Saya kemarin itu aneh-aneh aja. Jadi ada teman waktu kalian ada kumpulan dukun se-Nusantara. Ketuanya orang daerah Gunung Bunder. Tapi itu dukun punya majelis taklim. Ini dukun jadi-jadian kali kata saya.
punya. Cuman memang cincinnya segede kepala orang gitu. Nah, kumpul kurang lebih ada berapa ratus gitu. Nanti gabung dengan mubaligin nanti malam nih. Kalau Bapak ini di Kecamatan Pamijahan. Bapak-bapak kalau melihat dukun-dukun seluruh Nusantara nanti ke Kecamatan Pamijahan aja itu. Perkumpulan dukun dan ulama. Ya Allah, macam-macam. Sekali dapat undangan, perkumpulan dukun. Tapi saya nggak datang. Ngapain ya? Nggak datang, nggak mau. Kata saya, enggak lah. Titip salam aja. Nah, kembali. Maksudnya apa? Ketika kita mendoakan kebaikan-kebaikan, terus orang itu jahat kepada kita nggak tahu, polos aja. Itu nanti ketika kalau memang tetap dia jahat, itu kejahatannya akan kembali kepada orangnya. Yang penting kita enggak mendoakan kejahatan sama orang lain. Kita tetap walaupun jahat, itu udah pasti biasanya. Kalau kita doa kebaikan, dia yang jahat, itu senjata makan Tuhan. Baik, kita lanjut. Yang selanjutnya, wa idza qulta subhanallah, yang tadi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca tadi itu sama dengan wa qad hajajta wa tamarta, engkau sama dapatkan pahala haji dan pahala umroh. Makanya almarhum Ustadz Arifin itu sebelum tidur baca 5.000 kali dari SMA. Subhanallah, sampai tidurnya 5.000. Makanya setruman ini buat setrum menarik orang supaya mahabbah ini baca subhanallah. Sakilatani alal mizan, ada 2 kalimat yang berat nanti di timbangan mizan. Khafifatani alal lisan, enteng diucapkannya. Habibatani ala rahman, Allah cinta dengan 2 kalimat ini. Kalau ternyata kita ingin dicintai oleh Allah dan hamba-hamba yang soleh, baca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yuk sama-sama nanti kita menjelang tidur ya. Itu baca ini subhanallah walhamdulillah wala, supaya agar kita selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ternyata di dalam surat Al-Ikhlas itu ada malaikat. Bukan contoh. Baginda Rasul sampaikan, atajabuna ya ashabi, apakah kamu heran? Naam ya Rasulullah, maksudnya apa? Heran tentang apa? Di dalam surat Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad maktubun ala janahi Jibrilu alaihi salam. Malaikat Jibril punya 600 sayap bapak-bapak. Dan ternyata di sayap malaikat Jibril tertera tulisan Qul huwallahu ahad. Ada tulisan di sayap malaikat Jibril. Allahu somad maktubun ala janahi, malaikat Mikail punya sayap. Dan di sayap malaikat Mikail ada tulisan Allahu Samad. Terus apalagi malaikat Israfil itu juga di sayapnya ada tulisan walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi ternyata di malaikat Israfil ada tulisan walam yakullahu kufuwan ahad. Kata baginda Rasul, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, maka sama dengan mendapat pahala membaca kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan Al-Quranul Karim. Itu malaikat Israfil, bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu malaikat yang besar. Tapi ini enggak seberapa besarnya ketika dibandingkan dengan malaikat Ajrail. Bapak-bapak pengen tahu gak besarnya malaikat Israfil? Gini dulu ukurannya. Malaikat Israfil itu kan posisinya mau niup sasangkala. Ala fammihi asuru qarnun azimun, kata baginda Rasul. Qarnun azim itu trompet sasangkala yang dibuat daripada cahaya berbentuk tanduk. Ini ala fammihi, posisinya gini, dekat. Ya. Ada yang bercanda, Pak Ridwan itu kalau bersin gimana? Enggak akan bersin. Malaikat masa bersin ya?
Meleduk dong dunia, enggak. Bercandanya teman. Jadi begini. Nah, di dalam trompet itu ada 12 ruas. Yang song itu 12 ruas. Dan di 12 ruas itu kan begini ya, di dalamnya itu seluruh planet-planet, langit, bumi dan isinya ada, termasuk bumi. Pertanyaannya, seberapa besar itu besarnya malaikat Israfil? Trompet sama orangnya gedean mana? Ya gedean orangnya. Itu tercantum di sini, walam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu mulia, bagaimana enggak ajaib, begitu beruntung orang-orang yang mendawamkan surat Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Makanya Mu'adz bin Jabal ditegur beberapa kali, bapak-bapak. Itu protes makmum, ya Rasulullah, ini Mu'adz gimana? Pasti setiap pindah surat baca Qul huwallahu ahad, maghrib, isya, subuh. Jadi begini Mu'adz bin Jabal, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tapi langsung surat lagi. Beres Fatihah, baca surat Al-Ikhlas lagi, nanti ganti surat lagi. Jadi udah syarat mutlak habis Fatihah surat Al-Ikhlas, terus nanti baca surat apa lagi, dipanggil. Ya Rasulullah, wahai Mu'adz, apa alasan kamu membaca surat Al-Ikhlas setelah Fatihah ketika engkau baca surat yang lain? Apa kata Mu'adz bin Jabal? Ana uhibbu surat Al-Ikhlas. Ya Rasulullah, aku sangat mencintai surat Al-Ikhlas. Baginda Rasul apa jawabnya? Falakal jannah ala ma uhibbuka, wajib engkau masuk surga apa yang kau cintai mak di situ karena engkau mencintai surat Al-Ikhlas. Jadi bapak-bapak boleh itu. Kalau tapi jangan lagi ini ya, lagi sendiri, baca Al-Ikhlas dulu aja. Makanya ada hadis, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 200 kali, maka Allah akan buka 300 pintu rizki. Ada yang sampai 10.000. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu, terus naik. Subhanallah. Dahsyat bagaimana keutamaan surat Al-Ikhlas. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus di sini ada nasib bagaimana kematiannya orang yang sering berzikir mendawam surat Al-Ikhlas. Matinya seperti apa meninggalnya? Waktu baginda Rasul pulang perang Tabuk, wahwa Tabuk, fi sab'ina alfanil minal malaikah, malaikat Jibril itu datang bersama 70.000 malaikat. Maka malaikat Jibril langsung mendatangi baginda Rasul. Ini waktu pulangnya perang Tabuk. Ya Rasulullah, ishhad janazata Muawiyah. Tolong berhenti, coba saksikan jenazahnya Muawiyah. Fa kharaja Nabi alaihi salatu wassalam. Maka baginda Rasul keluar, enggak terlihat mana jenazahnya katanya. Oh, kata Nabi Jibril lagi ada di Madinah. Baginda Rasul kan di Tabuk di Yordan. Fa wada'a Jibrilu alaihissalam jana' al-ardi. Akhirnya itu tanah yang ada di Yordan diangkat oleh sayap malaikat Jibril. Jadi baginda Rasul itu kan lagi di Yordan. Itu diangkat tanahnya, teng ke atas. Pas ditanya Allahu Akbar, fa wada'tu hatta nadara. Pas kan diangkat tuh baginda Rasul tanahnya. Jadi kelihatan dari Tabuk itu kelihatan kota Madinah. Ini ramai amat yang nyolatin. Kata baginda Rasul, fatawadatu hatta nadara Rasulullah Madinah. Kata baginda Rasul, ya Jibril, bima balagu Muawiyah hadal martabah. Tapi bukan Muawiyah ini ya. Bukan Muawiyah turun Abu Sufyan, lain ini mah. Jadi ini namanya kebetulan namanya Sayyidina Muawiyah, bukan Muawiyah turun Abu Sufyan, bukan. Ini sampai kayak gini 70.000 malaikat nyolatin menjelma. Jadi baginda Rasul ngelihat itu malaikat berbentuk berjubah 70.000 nyolatin ini orang yang suka mendawamkan surat Al-Ikhlas. Terus kata malaikat Jibril, biqiraatihi qul huwallahu ahad. Orang ini sebetulnya orang awam, bukan ulama, bukan kiai,
bukan guru ngaji, tapi orang ini baca aja cuman taunya Fatihah dan ikhlas, enggak ada ini. Pokoknya sholat apapun baca ikhlas. Kata malaikat Jibril, qaiman wa qa'idan wa raqian wa masyian. Mau berdiri, mau duduk, mau ruku, mau lagi berjalan, orang ini enggak pernah lepas membaca surat Al-Ikhlas. Dan itu berlaku bagi siapa saja. Hari ini bapak-bapak ada yang meninggal. Kok ini beda amat, sejuk. Si awan itu kayak ngumpul. Itu awas kalau ada awan ngumpul itu malaikat tuh lagi nyolatin. Terus orang ini ketika dibangun keranda diikutin awan, itu malaikat berbentuk awan. Kan malaikat bisa berbentuk awan ya. Itu ada, oh ini orang sering baca surat Al-Ikhlas, macam-macam. Oh orang ini sering baca surat Al-Baqarah. Oh orang ini sering baca surat, walaupun orang awam. Contoh dia cuman apal itu-itunya aja. Allah akan hargai siapapun ketika menyebutkan keagungan Ismul Azam daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul surat Al-Ikhlas itu begini. Abu Jahal bikin sayembara. Kata Abu Jahal, barang siapa yang bisa membawa kepala Muhammad hidup atau mati. Sebenarnya nih, aku akan hadiahkan 100 onta. Dalam tafsir Baidawi ada, tafsir hadis Arba'in juga ada. Aku akan hadiahkan 100 onta merah. Aku akan hadiahkan wanita-wanita Romawi dan Persia. Siapa yang sanggup? Bawa Muhammad, kata Abu Jahal, hidup atau mati? Ada yang sanggup. Suraqah itu penciumannya bisa sampai 5 kilo. Kalah herder. Itu ada dalam tafsir. Suraqah itu bisa mencium bau orang ini si anu 5 kilo. Suraqah itu kecepatan larinya sama dengan kuda. Itu orang hitam Badui, kafir musyrik. Akhirnya dikasih kuda terbaik untuk mengejar Muhammad, baginda Rasulullah SAW. Waktu itu hijrah pertama 14 hari di Gua Sur. Itu hijrah pertama. Hijrah kedua baru rame-rame. Akhirnya itu Suraqah langsung ngejar. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, itu Suraqah sudah apa? Sudah mengejar kita. Wadraka, dia sebentar lagi mau apa? Mau mengejar kita, pasti kejar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tenang, la tahzan, innallaha ma'ana. Kira-kira mau dekat lagi, itu kudanya terprosok, bros. Tapi kata siapa? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, tenang, innallaha sakharal arda li amrika. Sesungguhnya Allah sudah tundukkan bumi, tunduk kepadamu segala apa yang diperintahkan olehmu. Udah dekat ini Suraqah. Kata bagian, ya arda khuddihi, ya Rab, wahai bumi, telanlah Suraqah. Kira-kira mau ditebas, langsung itu kudanya terperosok. Fatas fala farsahu fil ardi ila rukbah, maka akhirnya itu sampai lutut. Nah, ya Rasulullah, la af'alu al-aman. Kata Suraqah, ya Rasulullah, aku tidak akan membunuhmu. Aman, tolong, jangan bunuh aku. Ditarik, pas ditarik. Nah, akhirnya jalan, kira-kira ini kejar lagi. Wah, dikejar lagi. Ini orang nggak kapok, kata baginda Rasul, ngejar lagi. Maka kata baginda Rasul, ya arda khuddi Suraqah, khuddi Suraqah, ya wahai bumi, telanlah Suraqah. Terprosok lagi, berusut sampai ke dada itu Suraqah. Udah tenggelam kudanya mah. Kata Suraqah, la af'alu al-aman ya Rasulullah, la af'alu aman. Sampai 3 kali. Akhirnya setelah diangkat,
curhat, ya Muhammad, sebetulnya aku ini diperintahkan oleh Abu Jahal. Aku ini orang miskin karena diiming-imingi dapat 100 onta dan wanita Persia Roma hanya untuk membunuhmu hidup atau mati, membawamu ke Abu Jahal. Cuman saya pengen nanya, ya Muhammad, sib lana rabbaka min ayyi syai'in huwa. Ini Tuhan kamu hebat amat, kata Suraqah. Sebetulnya Tuhan kamu itu dibikin dari apa? Dari emas, dibikin dari perunggu, dibikin dari besi, atau dari perak? Allah, itu asbabun nuzulnya. Tuhan kamu jago amat, kata Suraqah. Kata Suraqah, ini teman-teman saya di atas Ka'bah itu ada 350 patung, tapi nggak ada ngaruh tuh, biasa aja. Tapi Tuhan kamu satu, dari apa sih dibikinnya? Nah, akhirnya setelah nanya begini, langsung Allah turunkan ayat, Qul huwallahu ahad, sampaikan olehmu, Allah itu maha tunggal, Allahus somad, Allah yang dibutuhkan. Makanya tafsir Ibnu Abbas, as-somad la jawfa lahu wa la ya'kulu wa la yashrabu. Allah tidak lapar, Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak butuh terhadap sesuatu, karena semuanya karena semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Bapak, makanya ini penting sekali. Pokoknya baca surat Qul huwallahu ahad jangan dianggap enteng itu. Baca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Makanya setiap surat itu ada fadilahnya, dan setiap satu huruf itu ada malaikat yang ada di satu huruf itu. Makanya jangan heran, nanti bapak-bapak gini, kalau lagi baca surat Al-Ikhlas contoh 100 kali, itu tahu-tahu merinding aja. Ada sahabat lagi baca surat Al-Kahfi, tahu-tahu ini ngelipet sendiri si karpetnya. Jadi si karpetnya ngingkat ke tubuhnya, jangan heran nanti. Oh, ternyata ketika Bapak membaca surat udah begitu lama, itu biasanya malaikat bukan enggak tahan, suka menjelma, bahkan suka menunjukkan jati dirinya langsung kepada fisik kita. Itu ya. Makanya mudah-mudahan ya kita istiqomah, surat apapun, salah satunya surat Al-Ikhlas, insyaallah Allah akan menolong kita bil wasilati, kita dengan membaca surat Al-Ikhlas. Baik, kita lanjut hadis selanjutnya, cerita ya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda Rasul itu duduk, maka ada jenazah. Tiba-tiba baginda Rasul nanya, ini jenazah siapa? Tapi hal alaihi dainun, ini jenazah punya hutang enggak? Tiba-tiba ngomong gitu aja baginda Rasul. Ada jenazah lewat di bawah. Itu jenazah punya hutang enggak? Faqalu alaihi dinun. Punya sih, cuma 4 dirham. Terus wa mata, pas dia meninggal, udah gitu ya enggak keburu membayar, enggak punya. Makanya kan ada, silakan mungkin jika mayit ada yang urusan nanti ke pihak keluarga gitu ya. Udah ada dari dulu nih zaman Rasul, udah ada itu. Akhirnya sallu fa inni la usalli ala man kana alaihi la daina wa mata wa lam yuaddihi. Kata baginda Rasul, aduh, sholatkan, udah sholatkan. Fa ini la usul, tapi aku enggak nyolatin ya, kata. Kalian sholatkan jenazah ini, tapi aku enggak nyolatin. Awas, Sayyidina Umar enggak mau nyolatin 2. Pertama orang yang punya hutang, yang kedua orang munafik. Maka Sayyidina Umar itu waktu khalifah nanya, Sayyidina Huzaifah kan sahibus sir, tahu berapa jumlah orang munafik dan tahu berapa jumlah orang yang punya hutang. Itu gagahnya Huzaifah. Sayyidina Huzaifah nyolatin enggak? Nyolatin. Iya, saya nyolatin. Ini nomor tuh, patokannya sebenarnya.
Sayyidina Hudzaifah nyolatin enggak? Enggak, saya juga enggak. Termasuk ada dalam kitab tasawuf, ketika ada orang yang suka datang ke dukun, itu jangan disolatin. Ada itu keterangannya. Nah, akhirnya sebentar, baginda Rasul nggak mau nyolatin tadi. Saya nggak mau nyolatin, kamu aja. Fanazala Jibril alaihi salam. Nggak lama kemudian turun malaikat Jibril. Pas baginda Rasul, saya nggak mau nyolatin, langsung turun malaikat Jibril. Ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha ta'ala yukri'uka salam. Sesungguhnya Allah titip salam kepadamu. Wa'astu Jibrila bisuratihi wa adda dainahu kum fasolli fa innahu maghfurun lahu. Ternyata Allah turunkan malaikat Ajrail bi Jibril berbentuk manusia kepada orang yang dihutangi, datang. Ini saya dari pihak keluarga, padahal malaikat Jibril. Ini saya dari pihak keluarga, hutangnya 4 dirham kan ya. Ini saya lunasin ya. Udah. Oh, ya dari saya dari pihak keluarga yang jenazah ini. Ini hutangnya saya lunasin perwakilan. Padahal bukan keluarganya, tapi siapa? Malaikat Jibril. Tapi jangan coba-coba ngandelin itu. Saya nggak apa-apa hutang, nanti sama malaikat ini dibayar, nggak bakalan ya. Ini khusus keadaan pada zaman baginda Rasulullah SAW. Akhirnya, kum fasolli, kata malaikat Jibril, bangunlah engkau ya Rasulullah. Sholatilah jenazah ini. Aku sudah bayarkan hutang si mayit ini atas perintah Allah. Terus, fa innahu maghfurun lahu. Orang ini sudah diampuni oleh Allah. Wa man shalla ala janazatihi ghafarallahu ta'ala. Maka kata baginda Rasul, ini orang yang punya hutang ini hebat amat. Sampai engkau langsung yang bayarin, menyerupai pihak keluarga. Apa kelebihan orang ini? Faqalu bi qiraatihi kulla yaumin mi'ata marratin surata qul huwallahu ahad. Orang yang punya hutang ini punya kebiasaan baik setiap hari membaca surat Al-Ikhlas kurang lebih 100 kali. Emang imam dulu enggak banyak hutangnya? Banyak. Imam Syafi'i berapa hutangnya? 10.000 dirham. Seminggu lagi mau meninggal, datang Imam Buaiti, Imam Robe, kan murid kesayangan lah. Wahai Imam, ada yang bisa saya bantu? Mungkin sebelum engkau meninggal? Ternyata di bantalnya nyatat catatan bukan kasbon ya, nyata catatan hutang. Nih, urusanku. Ini urusanku, hutang 10.000. Insya Allah hari ini saya bereskan. Dengan 2 orang itu miliaran hutang Imam Syafi'i, hari itu juga dibereskan. Selesai oleh Imam Buaiti, oleh Imam Robe, beres. Nah, kembali ternyata ini pun menjadikan suatu aurat dan solusi sehebat apapun kita masalah, terutama memang rata-rata di masalah hutang ya. Sering-seringlah baca surat Al-Ikhlas. Andai saja tidak ada orang, ini bukti sampai insya Allah pasti bukti berlaku. Asal ini syaratnya istiqomah baca surat Al-Ikhlas. Ini langsung ada kejadian. Andai kata kita memang bukan gak niat bayar, nggak ada uang buat bayar gitu. Tapi insya Allah kalau dawam baca surat Al-Ikhlas setiap hari, andai saja tidak ada pihak keluarga yang membayarkan, nanti Allah akan turunkan malaikat yang menyerupai manusia yang membayarkan hutang-hutang kita. Ini ya, baca surat Al-Ikhlas setiap hari 100 kali. Salah satunya akhirnya benar, di pondok pesantren dikasih ijazah surat cuma 200 buat bayar hutang itu, katanya kata guru 200 ya, supaya lebih ini ya. Barang siapa yang baca 200 surat Al-Ikhlas sehari semalam, 300 pintu rezeki, ya pasti termasuk bisa membayar hutang. Itu saja bahasan kita. Insya Allah ada sesi pertanyaan, saya beri kesempatan 3 lah ya. Silakan 3 pertanyaan, mangga. Siapa yang mau bertanya?
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. 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 Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah pernah bersaksi, setiap baginda Rasul mau tidur itu posisinya duduk sudah berbaring di tempat tidur. Jadi posisinya sudah nyandar. Nah, sudah siap mau rep gitu ya. Begini posisinya dan langsung baca itu tadi. Banyak sih baginda Rasul mah. Qul huwallahu ahad 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Alam Nasrah 3 kali, terus baca surat Al-Kahfi sampai ayat 10, terus Fatihah lillahi ma fis samawati wa fil ardi, itu ya banyak itu. Nah, terus ditiupkan fayanfuhu, caranya terus gini, kesaksian Siti Aisyah begini. Nah, itu posisinya sudah duduk begini. Itu aja ya. Baru enggak, silakan. Di luar tema juga, maksudnya silakan apa aja. Kalau saya nggak bisa ya nanti gitu. Kalau misalkan ingat dalil atau apa ya insya Allah dijawab. Enggak. Ya. Hmm. Iya. Hmm. 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 Yang pertama kita diurut dulu. Ketika sudah sampai nisab, berarti 84 atau 85 gram. Oke. Terus contoh di tahun 2004 ketika dia beli Januari harga emas, contoh harga emas Antam lah. Dia beli harga emas itu sampai 1 gramnya 800.000. Nah, tiba-tiba di tahun 2026 langsung meroket. Itu harga emas sampai 2 juta contoh. Nah, itu gimana cara kita untuk kalkulasi mengeluarkan zakatnya? Maka mudah-mudahan ya, kalau salah saya nanti buka-buka lagi. Yang dihitung itu awal, nisab awal. Apa? Zakatin dulu 2,5% ketika itu masih di harga 800. Udah. Contoh 2026, ya udah saya zakat ini yang sudah kemarin itu, yang 800 1 gram. Zakatin itu udah 0,5%. Berarti berapa, hitung aja ya. Nah,
Pendapat yang kedua, ada nih, kita rangka. Ini pendapat dua yang berbeda saya sampaikan. Pendapat yang kedua, enggak begitu. Itu hitung dulu semuanya. Contoh, ini harga emas ini tiba-tiba di bulan Januari itu naik sampai 2 juta. Maka otomatis harganya melambung dong, berubah. Maka pendapat ulama yang masyhur, keluarkan zakat sesuai tahun ini. Itu ada, kita dua-duanya saya sampaikan. Kalau pendapat yang satu tetap yang itu, tapi enggak. Yang masyhur, yang mu'tamad, dikeluarkan zakat hitungan sama dengan emas harga hari ini, yaitu Januari contoh, yaitu kali aja 1 gram 2 juta sampai 85 gram berapa itu coba. Nah, jadi itu. Nah, terus kita melebar. Zakat itu boleh berbentuk kepingan emas, boleh berbentuk kepingan perak. Seperti dibahas juga di pondok. Terus pertanyaannya, ketika kita setor lewat UPJ, nanti si UPJ mentasorupkan ke pukora wa maskakin, boleh gak ketika ada orang yang zakat lewat emas ini dicairkan dulu dengan harga yang harganya ngikutin pangsa pasar hari ini, maka ini sudah memang kesepakatan alim ulama, namanya qaul mutabad. Itu silahkan diperbolehkan, apakah mau diberikan beras, apakah mau diuangkan, apakah mau beliin sembako, atau juga utuh itu emas ditasurupkan kepada yang membutuhkan. Itu Pak Jadin, Pak insyaallah ya, itu aja. Jadi saya tadi ambil yang kaul yang tidak kuat, terus yang terakhir yang kita ngikuti nilai tahun ini atau bulan ini. Gitu. Baik. Satu lagi, silakan mangga. Ada wiridan ini enggak? Ada wiridan buat rumah tangga biar anak, istri, ada itu. Ketika nanti kita di yaumil qiyamah, Allah selamatkan semua. Itu ada salah satunya, baca surat Alam Nashrah Laka Sodrok. Suruh istri kita, anak-anak kita. Itu salah satu surat Allah akan mudahkan ketika nanti di yaumil qiyamah. Baca Alam Nashrah. Silakan satu lagi. Dikasih 3 kuota. Udah ya. Nah. Jadi sebetulnya saya malu sebab dulu itu Imam Abu Hanifah ketika ada yang nanya permasalahan, saya tidak akan menjawab selama ada sahabat Nabi masih ada. Jadi sebetulnya saya malu ini jawab. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, ini kita bareng-bareng aja ya, mudzakarah supaya apa? Supaya lebih hidup aja suasana. Itu aja mungkin, mohon maaf. Saya bukan agak terlambat ya. Kadang memang kalau malam Ahad itu ada acara-acara yang memang pulangnya 12:30, Rajaban, terus ada acara pengajian, kadang pulangnya 1:30 gitu. Jadi emang waktu tanggung itu ya, waktu tanggung. Tidur, antara tidur yang nggak tidur itu 1:30. Nah itu, mohon maaf jika memang kadang kesini udah mau qomat. Memang setiap malam Ahad suka ada aja kegiatan yang pulangnya sampai jam segitu, 1:30 atau jam 2. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungi kita semua, dan Allah jadikan kita orang-orang yang bisa mengamalkan agama semampu kita, disehatkan selalu, dipanjangkan umur, keluarga kita Allah selamatkan di dunia dan akhirat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu